Level, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan panduan mendesain rencana pembelajaran dan memproduksi video course overview. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam mendesain sebuah rencana pembelajaran semester. Yang pertama, kita harus menganalisa kebutuhan dari masing-masing stakeholder yang berhubungan dengan mata kuliah yang akan kita rancang. Yang kedua, memperhatikan tentang integrasi antara mata kuliah yang kita rancang dengan mata kuliah yang lain, sehingga kompetensi yang dirancang dapat saling berkesinambungan. Yang ketiga, menghasilkan sebuah rencana pembelajaran yang berorientasi luaran atau outcome-based education. Dalam mendesain sebuah RPS, kita perlu memperhatikan user. Dalam artian ini, user bisa kita anggap sebagai stakeholder atau pihak-pihak yang terkait dan merasa berkebutuhan dengan mata kuliah ini. Jadi, kalau dalam sebuah RPS, stakeholdernya misalnya adalah UC sendiri, di mana UC mempunyai kepentingan supaya mutu pembelajaran itu terjamin. Yang kedua, itu mahasiswa. Mahasiswa ini justru adalah stakeholder yang paling penting, di mana kita harus mengakomodir kebutuhan mereka. Dan dosen yang akan mengajarkan mata kuliah tersebut. Jadi itu beberapa yang termasuk dalam stakeholder sebuah RPS. Pada saat kita menggunakan OBE atau Outcome Based Education, maka hal yang pertama harus kita perhatikan dalam menghasilkan rancangan sebuah RPS itu adalah capaian lulusan. Jadi yang kita singkat menjadi CPL. Dari capaian lulusan kita akan menurunkan itu menjadi capaian pembelajaran, capaian mata kuliah. Terus dari capaian mata kuliah itu, maka kita baru menurunkan menjadi beberapa indikator. Indikator yang kita turunkan dari sebuah capaian pembelajaran, itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk menentukan bahan kajian apa yang bisa support, metode pembelajaran apa yang bisa kita gunakan supaya capaian tersebut tercapai, dan aktivitas atau model roadmap seperti apa yang bisa membantu mahasiswa memenuhi capaian yang kita janjikan dari sebuah mata kuliah. Tools yang kami tawarkan kepada teman-teman ini kami namakan RPS Model Canvas. Jadi tools ini kami inovasi dari bisnis model Canvas. Kami sesuaikan blok-bloknya dari bisnis model Canvas itu untuk disesuaikan dengan rencana pembelajaran. Dengan menggunakan tools ini, teman-teman akan bisa mengingat bahwa dalam setiap rencana pembelajaran, kita harus mempertimbangkan 9 komponen utama yang harus kita masukkan di dalam perencanaan. Contoh misalnya stakeholder, itu berada di blok customer segment, itu kita bisa gantikan sebagai user atau stakeholder. Dan kita pasti harus mengingat bahwa di dalam merencanakan itu kita akan membutuhkan partners, kita membutuhkan pembiayaan, kita membutuhkan aktivitas utama, dan kita akan selalu diingatkan bahwa RPS ini juga membutuhkan bagaimana cara kita mengkomunikasikan hal ini secara menarik kepada user atau stakeholder kita. Dalam merancang sebuah rencana pembelajaran semester, perlu dilakukan secara berulang-ulang agar semakin sesuai dengan kebutuhan para stakeholder. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu yang pertama, melibatkan empati, di mana kita berusaha mengerti pengguna kita atau stakeholder kita dan konteksnya. Yang kedua, define. Kita menentukan problem apa yang ingin dipecahkan dari rencana pembelajaran semester yang kita rancang. Yang ketiga, create atau proses ideasi berulang. Yang keempat, membuat prototype yang kemudian akan diujikan pada tahap yang kelima. Setelah melakukan pengujian, kita akan melakukan yang namanya implementasi pada tahap yang keenam. Kemudian, proses ini akan berlangsung secara terus-menerus sehingga rencana pembelajaran semester yang dihasilkan semakin sesuai. Bagian ini, bagian panduan membuat video course overview. Course overview merupakan gambaran menyeluruh tentang mata kuliah, di mana isi dari course overview ini terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama adalah goals, di mana goals ini terdiri dari capaian pembelajaran mata kuliah serta sub capaian. Yang kedua adalah benefit dari mata kuliah ini. Yang ketiga adalah challenging, tantangan bagi mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan ini. Yang keempat adalah learning design. Learning design ini terdiri dari roadmap, indikator, materi perkuliahan. Inilah tahapan yang akan digunakan di dalam membuat video course overview. Diharapkan setelah menonton video ini, setiap dosen dapat mendesain dan menghasilkan sebuah rencana pembelajaran semester dengan baik dan berorientasi kepada seluruh stakeholder yang berhubungan dengan pembelajaran yang dirancang dengan menerapkan konsep design thinking. Salam entrepreneur.